warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Elisa Putri, NPM 016, kelas 3A, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nah, pada video kali ini saya akan bercerita sedikit mengenai diri saya dan juga kebudayaan yang saya miliki. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Antropobiologi dengan dosen pengampu Ibu Nurul Jariah, SPSI, MPSI. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama menyimak videonya. Seperti yang sudah saya katakan pada awal video, nama saya adalah Nur Elisa Putri dan tahun ini saya berusia 18 tahun. Bagi teman-teman yang pertama kali melihat saya, mungkin akan langsung menyadari bahwa saya bukan berasal dari Maluku Utara. Benar kan? Ya, benar sekali teman-teman. Kedua orang tua saya berasal dari suku Sunda, yang dimana suku Sunda itu mayoritasnya berada di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Barat. Nah, tapi plot twistnya, saya bukan lahir di Jawa Barat atau di Pulau Jawa manapun. Saya lahir di Kolaka, Sulawesi Tenggara pada tanggal 27 April 2007. Kemudian, saya pindah ke Taliabu pada sekitar tahun 2010. Saya besar di Taliabu, tumbuh dengan lingkungan orang Taliabu, lingkungan Maluku Utara, dan kemudian saya pindah ke Ternate untuk melanjutkan pendidikan saya pada tahun 2024. Walaupun saya besar di Taliabu, tetapi dalam rumah orang tua saya mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang mereka peroleh dari waktu mereka masih kecil hingga mereka dewasa, yang diajarkan oleh kakek dan nenek saya, kemudian diajarkan kembali kepada saya dan juga saudara-saudara saya. Nah, di situ saya merasakan sedikit perbedaan antara ajaran-ajaran yang ada di keluarga saya dan juga kebiasaan masyarakat lokal. Yang dimana mungkin salah satu perbedaannya adalah perbedaan jenis makanan. Ya, karena saya berasal dari pulau yang jauh dari laut, jadi kami tuh kurang familiar dengan makanan-makanan laut, apalagi makanan laut yang dimakan mentah seperti ini misalnya. Ini adalah, kalau di Taliabu ini namanya tetehe, dan itu saya belum pernah merasakan ini sampai saya berusia 16 tahun, dan pada usia 16 tahun ini pertama kali saya mencicipi tetehe. Ternyata rasanya tuh sangat unik menurut saya, karena ada rasa asin yang berasal dari air laut, kemudian ada bau amis khas dari makanan ini. Nah, mungkin kalau bagi saya itu sedikit aneh ya teman-teman, karena ini kan barangnya dia belum dimasak, jadi saya merasa sedikit kayak gimana begitu Kak saat makan. Nah, tapi kan berbeda dengan masyarakat yang ada di Taliabu, karena mereka memang sudah terbiasa mengkonsumsi tetehe ini sejak dari mereka masih kecil, dan ini merupakan salah satu makanan yang apabila dikonsumsi terus-menerus juga kayaknya mungkin saya akan bisa terbiasa. Nah, sedangkan kalau untuk masyarakat Taliabu itu, saya pernah mencoba memasak sayur genjer. Teman-teman tahu tidak sayur genjer itu apa? Nah, di Taliabu itu mereka kurang tahu sayur genjer itu apa. Mereka tuh tidak tahu apakah itu bisa dimakan atau tidak. Nah, itu merupakan salah satu perbedaan yang saya rasakan dari aspek makanan yang bisa kita konsumsi. Selain tetehe, satu makanan lagi yang baru pertama kali saya coba saat saya berusia 17 tahun adalah gohu ikan mentah. Nah, mungkin kalau bagi kami yang memang belum terbiasa mengkonsumsi makanan laut, apalagi makanan laut yang mentah, itu akan terlihat aneh ya teman-teman. Karena posisinya ini kan ikannya belum dimasak, jadi mungkin kami akan merasa aneh. Tetapi saat saya mencobanya pertama kali dan saya merasa bahwa wah, itu enak teman-teman. Itu tidak amis, tidak seperti yang saya bayangkan. Tapi mungkin bagi teman-teman saya sebagian, mereka takut mencoba makanan itu karena ya itu tadi, masalahnya ikannya tuh belum dimasak teman-teman. Nah, sebaliknya lagi, teman-teman saya yang berada di Taliabu itu, mereka tidak tahu bahwa
daun jambu mente itu bisa dimakan, teman-teman. Ya, karena ayah saya sering sekali mengkonsumsi daun jambu mente untuk dijadikan lalapan pada saat makan bersama nasi. Selain daun jambu mente, ada juga lalap daun pepaya. Kemudian lalap daun pepaya itu lalap daun pepaya partnernya harus dimakan bersama dengan itu tadi, daun jambu mente. Kata ayah saya itu rasanya kalau digabungkan itu merupakan combo yang memang betul-betul tidak bisa terpisahkan, teman-teman. Tapi bagi yang berada di Pulau Taliabu atau bagi yang berada di Maluku Utara mungkin itu terlihat aneh ya, karena itu kan daun liar yang bahkan kayak bergetah, tapi untuk apa dimakan gitu? Kita kan bukan kambing. Tapi kembali lagi teman-teman, itu tidak ada yang aneh sama sekali, tidak ada yang aneh dari semua itu. Ini kembali lagi pada letak geografis yang memang Maluku Utara itu merupakan daerah pesisir yang dimana pasti gampang sekali menemukan biota-biota laut atau makanan-makanan laut, hewan-hewan laut yang dapat dikonsumsi. Sedangkan di daerah Jawa itu daerah yang bisa dibilang jauh dari laut, ataupun kalaupun ada yang jauh dari laut itu mungkin kayak sebagian kecilnya saja, jadi mereka memang kurang familiar dengan makanan-makanan laut seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Sebagai gantinya mereka mengkonsumsi tumbuhan-tumbuhan. Mereka berkebun karena mata pencariannya mungkin lebih banyak berkebun, sehingga makanan yang dimakan juga merupakan hasil kebun, begitu teman-teman. Selain itu, pada saat saya baru pertama kali datang ke Taliabu itu, saya sedikit terkejut dengan cara berbicaranya mereka, karena bisa dibilang bahwa nada bicaranya orang Taliabu atau orang Maluku Utara itu tinggi. Nada bicaranya itu tinggi, sedangkan saya di rumah diajarkan untuk bagaimana berbicara itu tetap rendah, bahkan tertawa saja saya tidak diperbolehkan untuk tertawa yang besar menggelegar seperti itu. Oh iya, karena saya kan sempat beberapa tahun berada di Sulawesi Tenggara, bahkan sampai sekarang juga saya masih sering berada di Sulawesi Tenggara. Teman-teman mau tahu tidak perbedaan bahasa antara bahasa Sulawesi Tenggara atau bahasa Kendari di sana dengan bahasa yang ada di Ternate sini? Kalau di bahasa Ternate, kita itu kata kita menunjukkan saya. Misalnya contoh katanya tadampi di sana, yang artinya bahwa saya mau pergi ke sana. Sedangkan kalau di Sulawesi Tenggara, kita itu berarti kamu. Misalnya, ini motor takkah, yang artinya bahwa ini motormu ya, atau kayak ini motor kamu ya. Nah, padahal kata kita itu kan kalau di bahasa Indonesianya berarti saya dan juga beberapa orang, itu berarti kita. Karena di daerah yang berbeda itu maknanya bisa menjadi lain, tapi itulah Indonesia. Indonesia itu sangat unik. Jadi isinya Indonesia itu sangat beragam, sangat unik, dan juga walaupun beragam tetapi masih tetap satu juga, masih bisa menjadi satu kesatuan yang kukuh, teman-teman. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya, teman-teman. Bye-bye.